Sejauh ini Anda melihat SPPG bagaimana kinerjanya, Pak? Karena Anda juga tadi mengatakan bahwa akan melakukan evaluasi terutama atau fokusnya kepada SPPG, mengingat banyaknya kasus-kasus keracunan, bahkan ada keracunan massal di Bandung Barat beberapa waktu lalu. Betul, betul Pak. Ya. Nah, tadi kami mengkategorikan ada 3 SPPG ya. Ya. Pertama, SPPG yang berjalan baik, silakan lanjut sambil memenuhi meningkatkan kualitasnya, pengawasannya tetap diperketat. Kemudian SPPG yang mengalami insiden, nah ini harus dihentikan sementara, dievaluasi, diperbaiki. Kemudian terakhir yang baru saja memperoleh izin pendirian SPPG itu belum beroperasi, harus dipastikan bahwa pemahaman mengenai jenis SOP maupun pemenuhan atas sertifikasi keamanan pangan dipenuhi terlebih dahulu untuk kemudian bisa beroperasi. Baik, sejauh ini dari 3 poin yang Anda sampaikan, lebih efektif yang mana? Apakah SPPG yang bermasalah secara sederhana, kemudian SPPG yang sudah bagus, atau yang akan baru dijadikan sebagai SPPG? Maaf, agak terputus tadi suaranya. Iya. Menurut Anda secara keseluruhan sampai dengan saat ini, apakah dari 3 poin yang tadi Anda sampaikan, dari SPPG yang harus dievaluasi, kemudian SPPG yang sudah bagus, atau SPPG yang akan baru menjadi SPPG? Dari ketiga ini, mana yang saat ini sebenarnya sudah potensial atau lebih besar yang harus dievaluasi ternyata, atau seperti apa? Oh iya, tadi Pak, bahwa ini kan ada pertanggungjawaban. Ketika ada insiden kan pertanggungjawabannya ada SPPG, ada pemangku kepentingan yang lain, sekolah, dinas kesehatan, pemerintah daerah, BGN sendiri, barang tentu harus ada pertanggungjawaban di situ gitu ya. Itu untuk menangani insidennya. Nah, SPPG kalau dalam kacamata Ombudsman itu kan sebagai salah satu warga juga yang sedang melakukan usaha gitu ya Pak. Artinya ketika usaha dia tidak ada insiden semestinya boleh berlanjut. Tapi kalau memang ada insiden dia harus bertanggung jawab juga dan melakukan evaluasi. Nah untuk tadi ini kan ada 3 kategori Pak. Yang ketika yang baru mulai, yang belum beroperasi sama sekali harus dipastikan saja bahwa BGN memastikan SPPG yang sudah memperoleh penetapan tapi belum beroperasi harus dipastikan bahwa dia memahami SOP juknis yang harus dia lakukan. Kemudian sertifikasinya juga dicek kembali apakah sudah memiliki sertifikasi keamanan pangan itu tadi Pak. Jadi kita kalau melihat siapa pelakunya atau siapa yang harus bertanggung jawab harus jelas ya Pak. Jadi tidak semua kemudian bertanggung jawab begitu kan. Karena yang memang bisa menyelenggarakan MVG dengan baik semestinya tetap berjalan. Kalau yang ada insiden tadi ya memang harus bertanggung jawab dan melakukan evaluasi. Baik, Pak Kus, berdasarkan data sampai dengan akhir September 2025, ada sebanyak 10.012 unit SPPG di seluruh Indonesia. Apakah mungkin Anda memiliki memiliki data begitu ya, mana-mana saja SPPG mana yang perlu dievaluasi, dan bahkan ada rencana SPPG yang baru akan dilakukan tempat sebagai SPPG? Kami belum memiliki semua data dari 10.000 itu. Kajian yang kami lakukan adalah sampling, jadi dan itu pun kami menemukan ada SPPG yang baik, ada SPPG yang mengalami insiden, dan ada SPPG yang tidak memenuhi juknis tapi belum ada insiden, itu juga ada gitu kan. Dan kami juga sempat menemukan juga SPPG yang sudah memiliki izin penetapan tapi belum beroperasi, itu juga ada. Kendala-kendala teknisnya itu banyak gitu ya. Nah, tapi kami melihat ketika juknisnya ini dan juknis kondisi saat ini itu bisa bermasalah karena kepatuhannya yang kurang. Demikian juga juknisnya juga bisa lengkap. Jadi ada 2 arah. BGN perlu mengevaluasi juknisnya untuk bisa lebih baik lagi dan melakukan pengawasan atas juknis yang ada supaya ditaati lebih baik lagi. Baik. Nah, Pak... potensi akan selalu ada. Jadi itulah perlunya pengawasan berkelanjutan dan pelibatan partisipasi publik untuk melakukan pengawasan serta dukungan dari
pemangku kepentingan di daerah. Baik, Pak Kus, ini terlepas dari maladministrasi kemudian masih belum adanya juknis secara spesifik yang dilakukan oleh BGN, tapi Anda melihat secara keseluruhan program ini seperti apa, efektifkah sebenarnya dilakukan, dan terutama terkait dengan kepemimpinan dari Kepala BGN, karena berdasarkan data juga diinformasikan bahwa hanya 1% yang mengalami keracunan. Namun di lapangan begitu banyak anak-anak yang keracunan dari program MBG ini. Kalau MBG adalah salah satu program pemenuhan gizi. Kalau Badan Gizi Nasional tupoksinya adalah melakukan pemenuhan gizi. Sementara MBG kan salah satu programnya saja yang targeted juga gitu ya. Kemudian yang saya sesalkan memang semestinya jangan sampai ada insiden, zero insiden gitu ya. Seberapa kecil pun insiden, satu pun insiden itu kan sebuah permasalahan gitu. Kalau kemudian dievaluasi lagi lebih ke depan lagi, apakah program makan bergizi gratis ini sudah memberikan dampak kepada siswa untuk peningkatan kesehatannya, kecerdasannya, meningkatkan asupan gizinya, kita belum melakukan kajian sejauh itu. Ya. Baik, terakhir Pak Kus, antisipasi yang perlu dilakukan oleh masyarakat, terutama mungkin orang tua dan juga anak-anak yang akan menerima MBG ini seperti apa? Barang tentu kami melihat di dalam salah satu SOP-nya, satu batch makanan dalam satu sekolah itu diberikan kelebihan 1 porsi, dan itu untuk dicicip dulu oleh gurunya gitu ya. Atau paling tidak itu sebagai sampel yang dipastikan bahwa makanan itu masih layak konsumsi gitu. Jadi ada satu yang untuk jadi, atau kalau memang orang tua barang tentu juga perlu memberikan informasi kepada SPPG sekolah bahwa sebenarnya kondisi kesehatan anak itu seperti apa, apakah ada alergi, apakah ada sensitivitas terhadap makanan tertentu atau apa, itu harus diberikan informasinya. Baik, berarti adanya QC atau quality yang pasti control. Memang ya, pada saat akan mengkonsumsi dipastikan bahwa kondisinya masih baik. Kalau memang kondisi makanannya tidak baik, harus dikembalikan atau diminta ganti. Baik. Terima kasih. Kita nantikan tentunya harapan terbaik bagi program MBG ini agar tidak terjadi atau banyaknya lagi siswa-siswa yang keracunan karena program MBG ini. Terima kasih Pak Kus Haryanto, Kepala Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu Pak Kus.